dengan channel kita Rahmat Hidayat Channel. Hari ini kita akan membahas tentang pemuda. Pemuda itu siapa sih? Pemuda adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 2009. Pemuda adalah usia dari 19 tahun sampai ke 45 tahun. Itulah kata pemuda. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah pemuda kota Morobungo yang luar biasa. Beliau lahir di salah satu kota di Bungo, yaitu tepatnya di Candika. Beliau sangat luar biasa. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana ilmu politik di UMB. SIP gelar beliau. Ini kalau kita melihat nih dari nama beliau, ini namanya Haji Nopandra SIP. Dan beliau adalah pemuda yang luar biasa. Beliau sudah bersri, ya, sudah punya anak satu. Ya. Beliau itu banyak juga usahanya di bidang pertanian juga ada, di bidang yang lain juga ada. Nah, kita akan berbincang sama beliau. Ingin tanya-tanya ini. Kalau selamat pagi, udah selamat pagi, nah, Mas Rahmat. Kalau panggil beliau Haji Pandra atau Uda Pandra yang lebih akrab. Ya. Ya. Yang penting panggil nama yang sopan insan. Nah, itu. Hari ini Uda Pandra, Nah, kita ingin bertanya nih. Boleh, Mas. Uda Pandra, kira pemuda itu seperti apa? Saya ini sebagai masyarakat Kabupaten Bungo, asli Kuta daerah Bungo. Saya adalah lahir di Kabupaten Bungo. Kenapa? Saya pengen sekali pemuda-pemuda Kabupaten Bungo ini harus maju, harus jaya, harus peduli, kan harus kita itu mana rakyat ini, siapa lagi keluarga kita, kan itu kalau pemuda man. Tapi saya pengen pemuda zaman sekarang ini aku tengok itu banyak main di media sosial terus kan. Mari bergerak, kita harus peduli kan sama manusia. Banyak jadi pemuda yang penunduk, hanya lihat di medsos, HP terus. Banyak yang tidur ya. Tidur terus tidak main status nata jangan lagi, sudahlah. Mari kita bergerak, ya kan, berkarya, ya kan, menciptakan betul kan, menciptakan pekerjaan, apakah kita menciptakan apa yang kita berbuat. Pemikiran-pemikiran kita keluarkan, jangan kita pikir itu tidak di HP, ya kan seperti itu. Jangan mau seperti itu pemuda-pemuda. Saya panggil pemuda-pemuda zaman sekarang ini. Ayo bangkit, ayo berkarya kita. Jangan kita mau dibodoh-bodohi dengan orang, jangan kita mau jadi pemuda-pemudahin orang. Nah, itu ya. Berarti hari ini pemuda harus aktif dan juga kreatif, menyikapi zaman-zaman yang sangat digitalisasi. Benar sekali. Jangan pemuda tidur-tiduran ya, terus main HP terus, sambil nonton terus. Bagaimana bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa dan menghasilkan duit atau kur. Kalau kita melihat bahwasannya di zaman digitalisasi ini, memang para pemuda sangat penting sekali untuk membuka usaha-usaha di bidang kreativitas atau tim kreator contohnya. Kreator. Udah Pandra kira ke zaman digitalisasi kira usaha apa yang bisa dibangun atau dibuat oleh pemuda hari ini untuk khususnya di Bungo? Ambilnya kayak ini oke, pemirsa ini tanya agak pertama. iya. Saya saya pengen pemuda itu punya kreatif lah, seperti apa yang berdesain dia berdua, kan? Apa sekarang ini sebentar lagi sebentar lagi katanya mau pilkada kan? Pemilihan DPR. Itu kesempatan pemuda. Buktikan bahwa kita ini bisa, buktikan kita ini orang-orang peduli dengan rakyatnya. Seperti itu, bukan? Ya kan? Pada pemuda-pemuda zaman sekarang ini, saya miris sekali orang. Setiap hari saya berkendaraan bermotor, setiap hari saya duduk di kafe-kafe, saya tanya pemuda-pemuda situ, kopinya HP, ya kan, mari berpikir. Dipikirlah apa yang kita berpikir. Jangan kita mau main-main di HP, duduk di kantin setengah 1 itu orang main HP terus. Mari bangkit semuanya bangkit. Itu Bang. Intinya pemuda hari ini bagaimana dia aktif dan juga inovatif dan kreatif. Benar. Bisa membuka usaha di bidang yang diminati. Contoh kalau kita
suka di zaman digitalisasi buat konten kreator atau buka usaha di bidang pertanian berbasis modern atau nanam hobi. Apalagi di kita apa aja kita tanah halaman kosong. Iya. Apalagi kita nanam betul beberapa itu kan aku namanya tuh ngoceh kayak berarti itu ada kreatifnya. Ini tidak mau duduk nongkrong terus. Kalau dilihat data di dinas petani itu banyak bantuan bibit kayak bibit apa? Palawija, bibit sawit, bibit jagung, bibit padi. Banyak pemuda hari ini yang tidak mau aktif untuk di bidang pertanian. Dikira apa kendala? Banyak pemuda yang selain hari ini banyak hedonis, yang pura-pura menghabiskan uang tapi tidak bisa menghasilkan uang. Gimana menurut Uda Pandra? Tapi sebenarnya ya, saya ini melihat pemuda-pemuda zaman sekarang itu tuh memang dari kata-kata tadi itu dia pengen berubah untuk kita semua. Tapi berubah dari mana? Dari mana berubah? Duduk ngata-ngata orang, apa menghina orang, jangan lagi. Mari pemuda jangan hina-hina orang. Kalau orang itu sukses, kita lah belajar dengan dia itu. Kenapa dia bisa sukses? Betul. Kenapa orang itu memiliki Iko dah pemuda seperti ini, pemuda memiliki ini, memiliki, kita harus tahu dari mana yang ngambil itu. Apa disukseskan? Kita harus belajar dia. Jangan ada deset, kalau jangan, apa yang bisa berbuat? Nanti buat kalau seperti itu. Kan betul itu kita. Berarti kita jangan iri dengki pada seseorang lain. Kalau pengen kita sukses beliau, kita harus belajar guru sama beliaunya. Benar. Sukses di bidang itu. Oke, pemirsa Rahman, itu ada pemuda baru di daerah kami ini yang diiming-iming apa? Yang banyak terkenal lah dari para wanita, ya kan? Orang-orang itu namanya kaget loh, Pandra. Kan saya hostnya, saya manggil. Awal pengen orang seperti itu, orang seperti itu. Kayaknya manu, apa namanya tuh? Orang-orang yang kan orang kata tadi itu pemuda-pemuda muru-muru itu manu. Baik, untuk narasumber kita berikutnya yaitu kita akan kenalkan pemuda. Ini beliau asli pemuda yang sangat luar biasa. Ya. Beliau ini mudah bergaul, murah senyum, humble orangnya. Beliau juga adalah aktif di media sosial, aktif di sosial juga. Wartawan gitu ya. Dan juga beliau adalah profesinya sebagai jurnalistik atau wartawan. Hari ini kita akan mengulik-ngulik dan tanya-tanya juga masalah pemuda dengan beliau selaku di bidang profesi beliau yaitu jurnalistik atau wartawan. Bagaimana pandangan beliau nantinya untuk pemuda khususnya di Bunga ini bagaimana ke depannya. Mari kita sambut dengan berdiri dan dengan senyuman kita sambut Bung Zulfikar Ahmad. Bung Muhammad Zulfikar maksudnya. Oke, silakan. Oh ya, jangan lupa kita hadirkan dia hari ini ya. Ya. Boleh duduk di tengah. Ini adalah namanya Bung Zulfikar. Bung Zulfikar. Hari ini beliau punya tagline itu mantap luar biasa. Iya. Kira-kira tadi salam mantap itu apa artinya Pak Fikar? Apa? Salam mantap tadi apa maksudnya? Biar pemuda mantap terus ya. Semangat terus dan mantap untuk menuju 2024. Wah, artinya beliau ini adalah pemuda yang fokus bagaimana kita punya karir ke depannya lebih baik lagi. Tetap ini 2024. Ya, kita ingin tanya-tanya nih untuk Pak Fikar ini. Kira-kira bagi pandangan Pak Fikar, bagaimana pemuda hari ini di zaman digitalisasi ini? Apakah banyak pemuda hari ini hanya nonton TV saja, main gadget saja, main HP saja sebagai garis penunduk? Seharusnya pemuda itu bagaimana dia aktif, kreatif dan inovatif. Gimana kira-kira pandangan Pak Fikar hari ini? Ya menurut saya pemuda saat ini ya dipenuhi dengan gadget dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam mereka menghabiskan waktu dengan gadget mereka dan itu tidak ada hasilnya. Kita bisa lihat di media sosial sekarang, terutama di Facebook, sibuk dengan ngata-ngatain orang. Itu apa gunanya bagi mereka?
Dan juga ini Pak Fikar, bagaimana asal-muasal Pak Fikar bisa mendirikan perusahaan di media online, yaitu media online yang bernama Fakta Bungo. Bagaimana Bapak Fikar mendapat ide membangun perusahaan media online hari ini? Pak Fikar sebagai ownernya, pemilik perusahaan tersebut, apa belajar dari orang lain atau bagaimana, atau langsung terjun langsung atau bagaimana? Oke. Sejarahnya Pak Fikar. Oke, saya bergabung di media online pada tahun 2007.